Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai getaran. Ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Coba perhatikan gambar ini. Tentu saja kalian pernah memainkannya kan? Ayunan merupakan salah satu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan peristiwa berikut ini. Apa yang menyebabkan setiap bandul memiliki getaran yang berbeda-beda? Untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep getaran, mari kita simak simulasi praktikum bandul berikut ini. Baik anak-anak, kita akan melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan aplikasi ini. Pertama, kita akan siapkan bandul dengan panjang tali sebesar 0,7 meter dan memiliki beban bermassa 0,5 kg. Kemudian kita akan berikan simpangan 30 derajat. Ini merupakan peristiwa getaran. Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu sendiri adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pada bandul ini, posisi atau titik keseimbangan berada di bagian tengah. Ketika bandul ini dalam keadaan diam seperti ini. Ini merupakan titik keseimbangan. Kali ini kita akan mencari berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran. Kalian pun harus memahami definisi satu kali getaran. Satu getaran dapat didefinisikan sebagai satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Misalnya kita akan mengukur satu getaran mulai dari titik sebelah kanan. Maka satu getaran itu adalah gerak bolak-balik dari satu titik kembali ke titik semula. Contohnya seperti ini. Start, stop. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengukur waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Kita akan memberikan sudut simpangan sebesar 30 derajat. Seperti ini. Dengan menggunakan stopwatch, kita akan mengukur waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Kita akan mulai dari sebelah kanan. Start, stop. Waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran adalah 1,64 second. Kemudian kita akan ubah masanya menjadi 1 kg. Kita akan mengukur waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Apakah sama atau berbeda? Kemudian kita berikan simpangan yang sama. Kita akan ukur mulai dari sebelah kanan. Start, stop. Maka diperoleh waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran sama dengan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan perubahan massa tidak mempengaruhi besarnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran. Selanjutnya kita akan selidiki apakah besarnya sudut simpangan mempengaruhi. Kita akan memberikan sudut simpangan sebesar 40 derajat. Seperti ini. Kita akan mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran. Start, stop. Perhatikan waktu yang diperlukan tidak mengalami perubahan. Artinya, besar sudut simpangan yang kita berikan terhadap bandul tidak mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Selanjutnya kita akan mengubah panjang tali untuk menyelidiki apakah berpengaruh terhadap waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran. Kita akan ubah panjang tali menjadi 1 meter dengan sudut simpangan 30 derajat. Perhatikan getaran yang terjadi. Terlihat getaran lebih lambat dari sebelumnya. Kita akan buktikan melalui waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran. Kita akan mulai dari sebelah kanan. Start, stop. Waktu yang diperlukan sebesar 2,09 second. Artinya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh satu kali getaran. Apa yang terjadi jika panjang tali kita perkecil menjadi 0,5 meter? Lalu kita akan berikan sudut simpangan sebesar 30 derajat. Coba kalian perhatikan getaran yang terjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Start, stop. Waktu yang diperlukan sebesar 1,41 second. Artinya semakin pendek panjang tali, maka
Waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran semakin kecil. Jadi berdasarkan konsep getaran, waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran disebut sebagai periode. Untuk lebih memahami pengaruh perbedaan panjang tali terhadap besarnya periode, kita akan gunakan dua buah bandul seperti ini. Bandul yang pertama memiliki panjang tali 0,5 meter, sedangkan bandul yang kedua memiliki panjang tali 1 meter. Keduanya memiliki massa yang sama. Perhatikan getaran kedua bandul. Terlihat bahwa bandul pertama bergetar lebih cepat daripada bandul yang kedua. Artinya, semakin pendek tali, maka periode getaran akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin panjang tali, maka periode getaran akan semakin besar. Kemudian, pengaruhnya terhadap frekuensi getaran adalah semakin pendek tali, frekuensi getaran yang dihasilkan akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin panjang tali, maka frekuensi getaran yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah periode dan frekuensi getaran bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali, sedangkan massa dan sudut simpangan tidak mempengaruhi. Jadi berdasarkan simulasi yang telah kita lakukan mengenai praktikum bandul sederhana, diperoleh kesimpulan yang pertama, panjang tali pada bandul mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran, sedangkan massa benda dan sudut simpangan tidak mempengaruhi. Yang kedua, semakin panjang tali, maka semakin besar periode getaran dan semakin kecil frekuensi getarannya. Yang ketiga, semakin pendek tali, maka semakin kecil periode getaran dan semakin besar frekuensinya. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Untuk menghitung periode, kita gunakan rumus T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T kecil per N. Untuk menghitung frekuensi, kita gunakan rumus F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T, di mana T besar itu adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk memperoleh satu kali getaran, sedangkan T kecil adalah waktu total getaran dalam satuan second. Kemudian F adalah frekuensi dalam satuan Hertz dan N adalah jumlah getaran yang terjadi. Contoh soalnya adalah sebuah benda bergetar 24 kali dalam waktu 12 detik. Tentukan frekuensi dan periode getaran. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu. Kita gunakan rumus F sama dengan N per T, di mana N itu adalah jumlah getaran yang terjadi, yaitu 24 dibagi waktu yang diperlukan, 12 second. Hasilnya 2 Hz. Sedangkan periodenya T sama dengan T kecil per N sama dengan 12 dibagi 24, yaitu 1 per 2 sama dengan 0,5 second. Soal yang kedua, seekor burung yang sedang terbang mengepakkan sayapnya dengan frekuensi 75 Hz. Berapa kalikah sayap burung tersebut bergetar selama 15 detik? Kita tuliskan diketahui F sama dengan 75 Hz, T sama dengan 15 second. Yang ditanyakan adalah jumlah getaran atau N. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus frekuensi, yaitu N per T. Jadi N sama dengan frekuensi dikali waktu, 75 dikali 15. Hasilnya 1125 getaran. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai getaran. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video selanjutnya.